Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Saya hormati Ustaz Abi Fathur Rahman dan juga teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian salat tilawah kita dengan tema yang baru, yakni sifat huruf yang tidak mempunyai lawan, yaitu shafir. Pada Ustaz, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa afsih alsinatana wa thabbit afhamana fi tilawati kitabika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, ikhwan akhwat sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pengajian kita Subahut Tilawah dengan kitab Hilatul Tilawah karangan Doktorah Rihab binti Muhammad Mufid Syafaqi hafizhahallahu ta'ala. Setelah kita menyelesaikan pembahasan as-sifatu laha widdun atau sifat-sifat huruf yang mempunyai lawan, mulai dari jahr dengan hams, lalu rokhawah dengan syiddah yang ditengahi dengan bainiyah atau tawassut, lalu isti'la dan istifal, lalu itbaq dan al-infitah, lalu berikutnya al-idlaq dan al-ismat. Kalau kita simpulkan ini ada 10. Sudah ada 10 sifat yang kita telah bahas. Satu sebagai penengah, yaitu adalah sifat bainiyah atau tawassul. Yang baru bergabung atau yang belum pernah ikut kajian sebelumnya, maka bisa menyimak rekaman yang telah ada di YouTube Yayasan Bisa, ya. Sehingga tidak perlu kita mengulangi lagi karena sudah tersampaikan sebelum-sebelumnya. Nah, lalu kita akan membahas sifat sisanya, yaitu sifat-sifat huruf yang tidak punya lawan, as-sifatul lati laisa laha widdun. Sifat huruf yang tidak punya lawan, yang dimana sifat-sifat ini nanti masing-masing mewakili dari karakteristik huruf yang ada. Sehingga nanti satu sifat, maka ya sifat itu sifat yang mustaqil, sifat yang otonom, tidak terpengaruh dengan sifat yang berlawanan dengannya. Baik, yang pertama kita akan bahas hari ini, kita akan bahas satu saja sebagaimana kebiasaan kita dalam kajian, menyederhanakan pembahasan, meminimkan pembahasan ya agar bisa lebih kompleks dan komprehensif. Kita akan bahas as-safir, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimina. Qalatil muallifah asy-syaikhah Rihab binti Muhammad Mufid Syafaqi hafizhahallah ta'ala fi kitabiha wa nafa'ana Allahu biha wa bi'ulumiha fid dharain. Thaniyan as-sifatul lati la widda laha lil hurufil arabiyyah al-ula as-safir. Safir nanti kita akan bahas secara etimologi, yaitu lughah, dan terminologi istilahan, lalu apa saja huruf-huruf yang masuk kategori safir dan bagaimana penerapannya. Sebagaimana kita telah bahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Secara lughah, ya, kalau kita bisa secara lughah, safir itu adalah hiddatus saut. Nah, yang kita garis bawahi hiddah. Hiddah itu secara bahasa bisa maknanya tajam,
bisa maknanya dalam. Satu lagi juga bisa bermaknanya kuat. Ya, jadi ada 3 makna secara bahasa dari kata hiddah. Gitu ya. Kuat, tajam, dalam. Nah, makanya juga hiddah dimakan juga qawi, yaitu suara atau vokal yang terucapkan secara kuat, secara tajam, secara dalam, sehingga nanti suara tersebut akan terdengar secara jelas daripada sifat-sifat huruf yang lain. Istilahan. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah istilah. Inilah istilah ini nanti membedakan dengan pengertian-pengertian yang ada dalam teori bahasa lainnya. Yaitu apa? Wahiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururihi fi majran dhayyiq atau fi majran dhayyiq. Yaitu adalah suara yang tajam. Jadi ini kalau kita bilang hiddatun fi saut, ini adalah klasifikasi dari karakter sifatnya. Karakter dan sifat itu sinonim sebenarnya. Jadi menjelaskan hakikat karakter dari software itu adalah hiddah fis saut. Suaranya itu kuat, suaranya itu tajam, suaranya itu dalam. Apa salah satu poin ya? Salah satu poin yang menjadi alasan kenapa dinamakan suara yang tajam, suara yang kuat, suara yang dalam. Karena suara ini akan terdengar dengan lebih jelas bahkan ketika kita dalam membaca huruf-huruf tersebut secara sir atau secara perlahan. Itu salah satunya. Jadi kalau kemarin kita bahas sifat-sifat sebelumnya seperti ada rokhawah, ada syiddah, ada jahar, hams, ada isti'la, itbaq, dan segala macam. Sejelas apapun sifat-sifat tersebut, terkadang ketika dibaca secara sir, secara perlahan, secara tersembunyi, ya sebagaimana kalau misalnya kita dalam sholat, ya sholat sirriyah, sholat zuhur atau sholat asar atau sholat sunnah, bacaan tersebut adalah bacaan yang sir, tidak dikeraskan bacaannya, yang yasma nafsu, seminimal terdengar oleh dirinya sendiri, maka suara tersebut dengan sifat-sifat yang tadi itu sebenarnya tidak akan terdengar jelas kecuali ketika dalam keadaan jahar atau dalam bunyi yang nyaring atau dalam bunyi yang keras, dalam bunyi yang tegas, ya terdengar oleh orang yang sebelahnya atau orang sekitarnya. Berbeda dengan software. Sifat software ini salah satunya nanti membedakan dengan sifat-sifat yang lain adalah sifat ini akan tetap terdengar jelas, ya walau dia dibaca dengan sir sekalipun, walaupun tingkat kejelasannya tidak sebagaimana kejelasan dalam keadaan jahar. Jadi dia suaranya tajam, suaranya kuat, suaranya dalam, gitu ya. Itu namanya software. Dan kenapa juga dinamakan software? Suara yang tajam, suara kuat ini juga diambil dari penamaan yang lain. Alasannya juga software ini juga dikatakan dia sautut ta'ir. Jadi software juga dinamakan sebagai sautut ta'ir. Suaranya burung atau yushbihut ta'ir. Ya, kalau pakai musyabbahnya kita tambahkan musyabbah bihinya adalah sautut ta'ir, seperti suara burung. Ya, seperti suara burung. Ketika kita nanti mengucapkan huruf-huruf yang masuk kategori software, kenapa dia dinamakan sifat yang jelas, sifat yang tajam, yang kuat vokalnya? Karena dia nanti seperti suara burung ketika bersiul. Ya, nah itu pengibaratan dari para ulama ahli tajwid dan ahli fonetik ya. Nah, kenapa apa sebab dia memiliki suara yang lebih kuat, lebih jelas gitu ya. Nanti emang software termasuk sifat yang kuat ya, bukan sifat yang lemah. Nanti kita setelah membahas semua sifat, kita akan klasifikasikan mana sifat qawi, mana sifat dhaif. Mana sifat yang kuat, mana sifat yang lemah, sehingga nanti dalam penerapan bacaan Quran yang terdiri dari berbagai huruf-huruf Arabiah, kita bisa menyesuaikannya dengan mizannya, dengan timbangannya. Yaitu suara yang tajam, suara yang kuat, ya seperti suara burung ketika bersiul, ya, atau suara burung yang ketika sedang dia berkomunikasi, gitu ya. Itu adalah tansya
an mururihi, karena dia muncul, ya, dia muncul. Tansya an mururihi, dia tumbuh atau dia lahir, ya, dia terjadi akibat dari aliran suara. Murur ini adalah aliran suara fi majron dhoyyiq, di tempat yang sempit, terjadi karena tumbuh atau berasal dari suara yang lahir dari tempat atau celah yang sempit. Nah, ini tempatnya nih. Majron dhoyyiq ini menunjukkan kepada tempat. Jadi kalau kita bisa simpulkan, sifat software itu dari sisi karakternya, ya, hakikat karakternya adalah dia kuat suaranya, tajam, dalam. Lalu kenapa dia bisa dikatakan suara yang kuat, tajam, dan dalam? Karena dia berasal dari aliran suara yang mengalir di tempat yang celah yang sempit. Nah, kalau dibilang murur, dia mengalir, berarti ini sebenarnya berhubungan dengan pembahasan rohwa dan hams. Ya, yang kita pernah singgung di pembahasan sifat yang laha diddun, sifat yang punya lawan. Sehingga sifat sofir ini, ya, baik dari nanti hurufnya kan ada 3 yang kita akan bahas di bagian ini, ada 3 sod zai sin. Ini mereka pasti memiliki sifat rohwah, mengalir secara suara, atau hams, mengalir secara udara, atau salah satunya. Ada kalanya mereka memang jahar, ada kalanya mereka itu hams dan rohwah, ada kalanya mereka ini hanya rohwah tapi jahar, atau jahar tapi rohwah, begitu ya. Jadi bisa hams plus rohwah, atau misalnya nanti dia jahar tapi dia rohwah, begitu. Ya, jadi nggak semuanya nanti dia dikatakan hams dan rohwah, karena ada kalanya dia mungkin secara suara lebih jelas, tetapi secara aliran udara yang keluar tidak mengalir sempurna, gitu ya. Jadi software ini sebenarnya memiliki keterkaitan dengan hams dan rohwah atau salah satunya. Cuman yang membedakan, yang inilah nanti menjadi sebab kenapa dia tidak punya lawan. Yang membedakan software dengan rohwah dan hams adalah pada posisi aliran suara yang mengalir. Itu apa? Untuk software, alirannya itu hanya berfokus di majron dhoyyiq ini. Nah, ini menjadi catatan penting. Ya, menjadi catatan penting bagi sifat software yang menjadi perbedaan dengan sifat-sifat yang lainnya, khususnya yang berkaitan dengan aliran, ya, yang sifat yang mengalir seperti rohwah atau hams, yaitu aliran suara software ini sehingga suaranya lebih tajam, lebih jelas, lebih kuat, itu hanya pada celah yang sempit, khususnya berada di antara gigi seri dengan ujung lidah. Nah, silakan nanti diulang lagi pembahasan makhraj huruf shad zai sin, ya. Kita udah bahas pembahasan makhrijul huruf shad zai sin. Yang kita telah bahas adalah apa? Salah satu poin pentingnya, huruf ini kan satu makhraj, ya. Huruf shad zai sin itu tepat di tarful lisan ma'a usul tsanaya sufla. Itu secara titiknya, yaitu dengan ujung lidah depan ketemu dengan pangkal gigi seri bagian bawah. Tetapi secara suara sebenarnya tidak persis di bagian bawah, tidak persis di bagian gigi bawah, akan tetapi suaranya itu muncul dan lahir di antara 2 gigi seri. Jadi sebenarnya definisi yang disampaikan Al-Imam Ibnul Jazari dalam matan Jazariyahnya, ya, yang mengatakan bahwasannya shad zai sin itu bertemu dengan usul tsanaya yang bagian bawah, maka sebenarnya mesti ditambah lagi atau diperinci lagi bahwasannya secara suara huruf shad zai sin tidak berfokus di titik gigi bawah, tapi suaranya berada di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ats-tsanaya sufla baina ats-tsanaya sufla wa ats-tsanaya al-ulya. Nah, celah sempit yang dimaksud adalah bagian itu. Jadi yang di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, inilah kita mungkin bisa lihat, ya,
ilustrasi untuk huruf zai, untuk huruf sin dan shad. Ya, ini hanya diberi contoh zai karena dia satu huruf yang dapat mewakili dua huruf yang lainnya. Kita lihat kemarin secara makhraj memang titiknya berada di sini, yaitu ujung lidah depan ketemu dengan ujung gigi seri bawah. Tetapi secara suara dia tidak fokus di sini, suaranya berada di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, inilah yang dinamakan makanun dhayiq, ya, atau dinamakan majrun dhayiq, yaitu tempat sempit yang merupakan keluarnya huruf shad zai sin. Makanya secara sifat nanti alirannya tidak cukup dengan mengalirkan huruf itu pada makhrajnya, tetapi juga pada penerapan suaranya. Ya, sebagaimana kita contohkan misalnya huruf shad ya. Dari berharokat dulu. So, si, su, else, is, us. Nah, sifat itu akan lebih jelas kalau kita mensukunkan hurufnya. Misalnya kita praktek yang short sukun ya. Else, is, us. Nah, ada bunyi us. Nah, itu ada aliran yang berada di bagian celah sempit dan bunyinya lebih tajam. Hiddah, haddah, artinya bunyinya lebih tajam, lebih kuat atau lebih jelas karena dia hanya pada bagian yang sangat kecil, yang sangat yang sangat minim ya dari luas area penerapan suaranya. Berbeda kalau kita bahas huruf-huruf yang hamzah rokhawah, itu kan mengalirnya umum. Ya, sepanjang bagian huruf makhrajnya atau pada bagian indera pengucapan ya. Sementara untuk shad misalnya os. Nah, sebagaimana kalau kita misalnya kita baca sir, ya tadi disampaikan kalau kita baca sir misalnya kita lagi sholat zuhur atau asar baca Al-Fatihah misalnya dinas sirata. Nah, tetap ada kelihatan lebih jelas huruf shad daripada huruf yang lain. Misalnya ada ha, ihdina. Ha itu kan hamzah dan rokhawah, mengalir secara udara dan mengalir secara nafas. Tetapi kalau dibilang secara kejelasan antara ha sama shad, maka lebih jelas shad itu ya. Bahkan ketika sir sekalipun misalnya ihdinas. Nah, makanya bunyinya seperti seakan-akan seperti apa? Seperti dikatakan tajam karena lebih jelas dan lebih terdengar lebih kuat gitu ya. Nah, itulah huruf shad ya. Jadi sifat shafir itu harus jelaskan tuh di bagian makhrajnya dan suaranya. Jadi nggak cukup kita baca is, os. Nah, itu nanti malah menjadi syiddah. Atau kalau misalnya dia dikatakan mengalirnya juga nggak sempurna pada bagian yang majrun dhayiqnya ini, tempat yang sempitnya ini, sehingga tidak termuncullah sifat shafir. Jadi inilah nanti sifat huruf yang paling mengalir ini adalah huruf 3 ini, huruf shad, sin dan zai. Jadi udah punya hamzah rokhawah atau salah satunya, tetapi dia punya huruf tambahan lagi, punya sifat tambahan lagi yang mengalirkan suaranya. Ya, jadi saya ulangi misalnya shad, so, jadi jangan so, si, so. Harus jelaskan dulu mengalirnya. Baik itu berharokat ataupun sukun. So, ya jangan so, si, su, else jelaskan dulu. Makanya ketika baca Al-Fatihah, ihdinas si, apalagi kalau bertasydid ya, akan jelaskan tasydidnya, jelaskan sifat mengalirnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ada shad, as-sirata, ada al-mustaqim. Akan jelaskan. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Berikut juga misalnya seperti huruf sin. Kalau sin, nanti kan short sama sin kita udah bahas sifat yang membedakan nanti dari sisi isti'la'nya dan isti'la, istifal, itbaq sama infitahnya. Sin ini huruf yang lebih tipis daripada short. Tapi mereka berserikat yusyarik fi sifatis shafir. Mereka satu tujuan atau mereka bersamaan dalam sifat shafir. Sa, si, su, ya, sa, si. Nah, jadi yang baca sa. Nah, ini kecepatan nanti. Ada sifat shafirnya. Sa, si, su, as, jelaskan. Al-musta. Jangan mus. Nah, jangan ditahan atau kurang penerapan shafirnya. As, is, us. Gitu ya. Nah, baru zai. Za, zi, zu, az, iz, uz. Nah, bedanya za ini lebih kuat. Kalau shad sama sin
dia didahului dengan sifat yang lemah, ada sifat yang lemahnya sebagian, walaupun nanti shot punya sifat kuat juga ya. Shot ini paling kuat sebenarnya, tapi dia punya satu sifat lemah, yaitu shot punya sifat hams. Jadi shot sama sin ini dari sisi mengalir udara nafas, mereka sama-sama hams dan rokowa. Ini dia sama-sama hams dan rokowa. Tapi zai, ini yang tadi saya sampaikan, zai dia secara aliran hanya suara yang lebih jelas. Tetapi secara nafas dia menjadi jahar, tidak mengalir sempurna. Jadi zai itu jahar, rokhawah, dan sofir. Dan maka zai itu secara bunyi ya secara aliran nafas tidak Baik, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan, mohon maaf ada kendala teknis tadi ya. Tadi kita sudah sampai sofir. Kesimpulannya sudah bagian akhir sementara, alhamdulillah, jadi tidak terlalu mengulang lebih awal. Kesimpulannya adalah sofir itu adalah sifat yang tajam, yang kuat, yang lebih jelas dalam pengucapannya dikarenakan mengalir dari celah yang sempit, dan huruf-hurufnya adalah huruf shad, zai, dan sin. Ya, jadi terserah praktek tadi sudah saya sampaikan. Dan untuk huruf zai ini sifatnya secara aliran nafas atau udara dia tidak mengalir sempurna sebagaimana huruf shad dan sin. Makanya ada sebagian pensyarah ilmu tajwid mengatakan kalau shad sin itu mirip seperti suara burung. Untuk shad kayak burung ya, khusus kalau shad seperti suara burung, shadut ta'ir. Kalau sin itu seperti suara lebah ya, as ya, kayak desisnya lebah ya, as. Kalau shad seperti burung, s. Kalau huruf zai seperti seperti saya lupa lagi. Kalau short itu seperti burung, sin seperti lebah. Saya lupa. Tapi secara umum disampaikan semuanya adalah secara umum sofir. Kalau secara bahasa tadi yushbihu suatu ta'ir. Itu secara etimologi ya, secara bahasa. Tapi cara penerapannya yang penting adalah dia harus lebih mengalir pada celah-celah sempit tersebut. Baik, oke, sekarang kita cukupkan untuk teori. Nah, kita bisa lanjutkan kurang lebih 15 menit terakhir untuk sesi tilawah ya. Nanti bisa menyesuaikan yang mau untuk praktek tilawah ya. Sekarang kita sudah masuk ke ayat ke-80. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا
وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Baik, kita bisa pas 1 sampai 1 halaman ya, setengah halaman, tapi sudah setengahnya kita baca pertemuan sebelumnya. Baik, dia ayat 80 sampai 83. Di sini ada beberapa catatan tahsin yang kita bisa kaji ya. Di sini ada beberapa praktek sifat dan huruf yang kita telah pelajari seperti waqalu, huruf qaf ya, huruf qaf jangan sampai seperti kaf ya. Waqo, waqalu, yang ke ya, qaf jangan ada hams ya, jangan ada hams, jangan ada rokhawah. Qaf itu kuat ya sifatnya, itu jahar dan syiddah. Waqalu lan tamassana, nanti sini hukumnya adalah namanya ikhfa ya, diberikan bunyi samar ya, persiapan ke huruf ta. Lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah, jelaskan di sini ain ya, jangan sampai dibaca hamzah. Illa ayyaman ma'dudah gitu ya, jadi jangan sampai dibaca hamzah. Lalu juga panjang 4 harokat, ini jaiz munfasil, dan jelaskan tasydid pada ya, ayyaman. Hati-hati ya, untuk tasydid itu jangan dianggap sepele, karena kalau kita bacanya kecepatan, illa ayyaman ma'dudah, maka hilang 1 huruf. Dan hilangnya 1 huruf dalam bacaan Quran ya, tanpa sebab riwayat ya. Kalau ada riwayat yang nggak pakai tasydid mungkin bisa saja. Tapi kalau dia dalam riwayat, tidak di setiap riwayat disepakati atau dalam qiraah disepakati tasydid, maka jangan dibaca tanpa tasydid. Jelaskan tasydid itu illa ayyaman ma'dudah. Nah, ini kalau kita wakaf di sini tak marbutoh jadi ha ya. Jangan dibaca ma'dudat kecuali kalau wasal. Kalau dia wasal maka tak marbutoh dibaca dengan ta. Ayyaman ma'dudatan qul attakhadtum gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada huruf attakhadtum, di sini huruf dzal ya, yang menjadi titik pentingnya. Huruf dzal ini jangan sampai ditekan ya secara suara. Attakhadtum, attakhadtum, alirkan dulu suaranya, attakhadtum ya, sebagaimana kita telah singgung dalam sifat rokhawah dan makhraj huruf dzal ya, attakhadtum. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Nah, di sini huruf ha ada ahdah ya dalam keadaan sukun, maka jelaskan nahmas dan rokhawahnya. Kecuali kalau kita mau wasol, maka nanti sini hak yang di akhir harus dibaca dengan berharokat dhammah. Falan yukhlifallahu ahdahu am taqulun, maka di sini di mat namanya mat silah tawilah, dibaca 4 harokat gitu ya. Tapi kalau kita wakaf maka kita sukunkan haknya ahdah. Lalu di sini harus lebih jelas sifat rokhwa dan hamsnya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala. Nah, di sini dalam ilmu wakaf itu tidak, setiap kata bala itu bagus kita untuk mewakafkan, kecuali kalau misalnya setelahnya ada inna. Bala inna, nah itu baru bagusnya diwasal. Bala ini kan sebagai penegasan dari istifham yang datang sebelumnya. Maka untuk memberikan penegasan jawaban dari istifham atau kalimat tanya pada sebelumnya, maka diberikan wakaf di situ, lalu diwasal ya, atau dimulai dengan kalimat setelahnya untuk membedakan antara jawab dengan keterangan tambahan. Jadi bala man kasaba, nah, walaupun nggak wajib ya, kalau mau di wasal juga boleh, bala man kasaba gitu, tapi saya lebih memilih untuk diwakaf. Bala man kasaba sayyi'ah dan seterusnya. Saya tahu ahatat bihi khati'atuhu. Di sini jelaskan huruf ha sama ta. Hati-hati jangan sampai haknya jadi ha pangkal, ta-nya jangan jadi seperti ta. Ahatat, jelaskan ya. Ahatat bihi khati'atuhu
faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik, beberapa hal juga sudah kita sampaikan. Berikutnya walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Oke, ini juga sama ya, tidak perlu semua disampaikan, sudah disampaikan. Nah, paling yang terakhir sini beberapa kita bisa ambil, ada contoh nanti beberapa huruf yang masuk kategori sofir ya, nanti kita pelajari. Wa idh akhadna di sama ya, hati-hati jangan dibaca digigit. Dal itu secara penerapan suara enggak digigit, tapi secara posisi mungkin iya bisa diperkirakan seperti digigit the, tapi bukan ketika sukun an id akhadna, bukan begitu secara penerapan suara gitu ya. Yang benar suaranya dialirkan wa id akhadna rohwah gitu ya. Wa id akhadna mitsaqo, hati-hati qaf jangan sampai kaf. Nah, sering sekali menjadi mitsaqo, mitsaqo, mitsaqo bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Oke. Berikutnya wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama. Dari sisi ilmu waqaf ibtidah nih. Jadi kalau kita misalnya membaca sampai la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Nah, bagusnya kalau kita mau lebih sempurna ibtidahnya mulai bacanya dari diulang dari la ta'budun. Kenapa? Untuk menegaskan bahwasannya makna esensi ajaran Islam itu adalah tauhid. Setelah tauhid adalah kita berbakti kepada orang tua dan amal-amal sosial lainnya seperti menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin. Jadi biar satu kesatuan pembahasan. Gitu ya. Jadi misalnya kita baca wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Nah, bagusnya dari la ta'budun. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama dan seterusnya. Agar menegaskan menegaskan makna hubungan yang kuat antara tauhid menyembah Allah dengan amal sosial. Nah, itu ya dari sisi makna. Jadi kita bisa tahsinnya bukannya sekedar tahsinul lafzi, tahsin kata, tapi kita juga bisa tahsinul makna. Oke, berikutnya dari sisi lafaz lagi kita kembali wadil qurba, hati-hati qaf jangan sampai kaf, wadil qurba, jelaskan qaf. Wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqim. Nah, ini husna di sini adalah ya, dan juga dari linnasi ya. Ini sifat huruf shafir pada sin. Jelaskan wa qulu linnasi si linnasi ya. Begitu ketika sukun husna. Jelaskan aliran suara shad huruf sin dan juga sofirnya. Sifat hamas, rokhawah, sofir harus jadi satu kesatuan ya, harus sekaligus dipraktekkan. Wa qulu linnasi husna, linnasi husna, jangan husna, husna, husna. Dan ingat untuk sifat yang mengalir seperti hamas, rokhawah, sofir itu enggak ada durasi. Jadi alirannya apakah dihitung 2 harokat, 3 harokat, tidak pakai durasi. Yang penting dia ngalir. As, us, nah itu udah ngalir. Gitu ya. Wa qulu linnasi husna. Gitu ya. Berikutnya wa aqimus salata, berikutnya juga huruf shad. As-salata wa aqimus salata wa atuz zakata. Begitu pula shad pada as-salah, begitulah az-zakah. Gitu ya. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Jelaskan aliran suaranya plus tasydidnya gitu ya. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Baik. Oke, di sini ada 4 ayat, berarti satu orang satu ayat. 80, 81, 82, 83. Baik, silakan yang mau praktek langsung acungkan tangan dulu, raise hand baru nanti saya pilih. Yang pertama Ummu Usamah. Hadirah Ummu Usamah. Tafadholi, silakan. Baik, silakan. Dimulai dari ayat 80. Nah, tafadholi. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassanan naru illa
ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi. At-takhultum. Dalal lebih jelas. At-takhultum. Jelaskan dulu aliran suaranya dal. At-takhultum. Nah, Ustaz. Qul attakhadtum indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Baik, ahsan. Ya, tinggal tadi jelaskan huruf dalnya, jangan terlalu ditekan. Jangan juga karena kalau ditekan nanti kesannya nanti malah idgham ke ta. At-takhottum. Nah, ini dalam bacaan hafs tidak di idgham. Jadi kalau dalam bacaan hafs dal ketemu ta dalam kata ittakhadtum ini harus izhar. Maka jelaskan dalnya, jelaskan taknya. Qul attakhadtum indallah. Gitu ya. Baik, ahsanti. Barakallahu fiki. Jazakallahu Berikutnya. khairan, Ustaz. Nah, mu'iyaki. Berikutnya tadi Ibu Eko. Silakan. Bala mangkasaba Harakat aja sayyi'atan. Ibu. Kalau wakaf, bala. Gitu ya. Dua aja. Bala. Itu udah dua. Nggak perlu ditambah bala. Jadi itu jadi tiga. Ya, diulangi. Bala wa mangkasaba sayyi'atan. Man kasaba enggak ada waknya. Bala man kasaba sayyi'ah. Bala mangkasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Nah, itu ha jelaskan, Ibu. Hanya tengah tenggorokan. Faulaika ashabun nar. Ashabun nar. Haknya masih belum jelas, itu kayak hak, itu masih hak pangkal. Ini haknya di bagian tenggorokan, kalau bagian laki-laki kurang lebih bagian jakun ya, pertengahan ya. Faulaika ashabun nar. Diulang lagi, Bu. Faulaika. Ha gitu ya. Coba ha. Ha. Nah, gitu. Itu lebih jelas. Silakan diulang. Faulaika. Fa ulaika ashabun nar. Nah, Fiha khalidun. ya, satu lagi tadi sebenarnya yang perlu dikoreksi adalah ketika Ibu membaca sayyi'atan wa ahatat. Di sini ada idgham bigunah namanya ya. Jadi ada pengaruh tanwin ketemu waw, maka harus ada gunnah mendengungkan bunyi tanwinnya. Jadi bacanya kasaba sayyi'atan wa wa ahatat. Nah, jadi tanwinnya atau nun sakinah zaidahnya ini harus ada masuk ke khaysyum, rongga hidung. Coba diulang, Bu, yang bagian ini saja. Kasaba sayyi'atan wa ahatat. Kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi Cukup. khati'atuhu. Ya, cukup. Itu aja. Tadi coba potongan saja. Ya, gitu ya. Tapi nanti sebenarnya tinggal dilengkapi lagi itu praktik gunahnya. Oke, cukup. Barakallahu fiki. Berikutnya ada lagi yang angkat tangan, silahkan. Kalau enggak, berarti saya masih beri kesempatan. Ya. Akhuna Sofyan, tafadhol. Ayat 82 langsung. 82 Ustaz ya. Ya. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya, baik. Ahsan. Tak barakallahu fik. Bagus ya, nggak ada koreksi. Oke, terakhir ada satu lagi mungkin yang belum angkat tangan. Kalau enggak saya beri kesempatan lagi ke ada Ukhtuna Raudhah ya, silahkan. Tafadhali. Ayat 8. Wa idh akhadna misata bani Bu, bacanya kok. Ya, bukan misata. Kok ya. Wa idh akhadna misaqa bani Israila la
ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurbana wal Wadil yatama kurba. Wadil Ah. kurba. Kurba itu enggak namanya. Jadi kurba itu alif, ini alif maksurah namanya. Alif fathah. Kurba. Diulang wadil kurba. wadzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa Wa aqimus qulu linasi husna. Ha. maksud Ya, apa ha. maksud linnasi husna wa aqimus Qaf. sholat Berarti huruf qaf jangan ketipisan jadi kaf nanti. Wa aqimu. wa aqi Nah, wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. oke, ahsan ya. Tinggal tadi dijelaskan tadi qaf jangan sampai dibaca mithaqa, ko ya. Dia punya sifat isti'la. Terus tadi hati-hati cara baca nih ya, kurba. Ya, di dalam Al-Qur'an banyak nih. Ini namanya alif. Ini bukan ya, bukan nun, bukan apa. Jangan dibaca dengan huruf tambahan. Terus tadi juga qaf ya. Hati-hati jangan sampai menjadi kaf. Baik. Alhamdulillah, berarti kita telah selesai dan mohon maaf ya, mungkin tadi ada kendala teknis. Soalnya rekaman ini tersimpan, jadi nanti bisa diakses dan saya berikan ke panitia nanti. Sebelum ditutup, ada mau didiskusikan, tafadhol, terkait materi sofir atau yang sebelum-sebelumnya telah dibahas. Ya, silahkan. Yang katakan mau nanya atau apa nih? Ya, Ya mau nanya Ustaz Afan. ya silakan ya. Ustaz, saya nggak tahu yang tadi udah dibahas atau yang sebelumnya udah, tapi saya mau izin tanya. Untuk yang huruf ro tebal tipis itu yang bagaimana ya Ustaz? Oh ya, ini Beserta pembahasannya nanti sebenarnya akan menyusul Ibu ya. Tapi karena insya ditanya saya akan sampaikan singkat saja. Ini panjang juga nih. Kaidah ro tebal tipis itu panjang. Ada pembahasan sendiri nanti. Ada marotibut tafkhim, tingkatan tafkhim. Terus nanti juga ada khusus untuk kaidah. Di salah satu pembahasan tafkhim itu adalah kaidah. Ya, kaidah tuh huruf ra ya. Ada kaidah huruf ra itu gimana. Tapi umumnya gini ya. Untuk ro tebal tipis, ro tebal itu sebentar, coba saya cari. Saya punya materinya. Tapi saya secara singkat aja. Bentar, saya cari saya punya bahan materi yang saya pakai di daurah yang pernah saya bahas. Izinkan bentar ya, mungkin 3 menit saya biasa share screen. Baik, ini ya, ada ya. Insyaallah saya akan share screen tapi dan mungkin saya jelaskan secara singkat saja karena ditanya. Walaupun nanti insya Allah pembahasan ini nanti akan disampaikan kemudian ya di pembahasan ahkamur ra' dan maratibut tafkhim. Sudah, masih menunggu loading.
Ini materi dari apa? Dari Daurah Jazariyah dan juga pelajaran yang juga bisa dipakai di mahasantri kami ya, tulab tolibat kami di pesantren bisa. Nah ini mungkin gambaran ya terkait kaidah huruf ro, kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis ya. Nah, ini tafkhim, tarkik, wajahan. Wajah itu dua cara baca, artinya bisa tarkik, bisa tafkhim ya. Nah, untuk yang tafkhim mudahnya selama roknya itu fathah atau dhammah atau sebelumnya fathah atau dhammah maka dibaca tafkhim atau tebal. Ya, misalnya Ramadan jangan dibaca Ramadan atau ra itu tipis gitu ya. Atau misalnya sebelumnya fathah Maryam jangan Maryam yang Maryam Maryam. Ya, posisinya tebal itu seperti ro ketika fathah atau dhammah dalam praktek makhraj huruf ro ya ro ru r ur ru ro. Nah itu huruf-huruf tebal, praktek huruf ro tebal ya. Sementara untuk yang tarkik yang tipis maka kaidah umumnya adalah kalau dia ro-nya kasroh atau sebelumnya kasroh pokoknya kasroh aja. Karim jangan dibaca karim, atau ro sebelumnya kasroh, misalnya kodir ada ya sebelumnya kasroh jangan dibaca kodir. Nah, kadang-kadang ada yang baca basir kodir, nah ini keliru karena kan kaidahnya sebelumnya dia kasroh walaupun roknya dhammah. Nah kalau yang dhammah kalau dia al-waqaf maka dia nanti apa kalau dia waqaf dia harus mengikuti huruf sebelumnya, tapi kalau nanti diwasal qadirun dibaca diwasal dengan kata setelahnya apapun itu qadirun basirun maka roknya tebal begitu. Nah wajahan ini yang enggak tertampung dalam kaidah tarfin dan tarakik begitu ya Ibu Ummu Salamah ya, kurang lebih seperti itu karena waktunya nggak cukup juga nih karena Zoom-nya nggak premium misalnya udah diperingati Iya, Ustaz. habis waktunya gitu ya. Insya Allah kita akan rincikan pembahasannya di pertemuan yang sesuai materi. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Oh iya, Barakallahu cukup ya. Ya, kita cukup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka